Gaya bilang Mas Bayu mau ke Subang ya? Waduh, saya nggak tahu-tahunya tuh. Sesuai juga belum ngomong. Iya, soalnya Ustadz Solihin maunya bisa ke sana gitu. Aku bilang mungkin harus dapat izin dulu dari Polres setempat kali baru. Iya, ribet pun ini soalnya ini memang lagi apa ya, banyak penyekatan. Iya. Ya, khawatirnya malah ya salah saya sih kalau bisa diundur ya lebih baik diundur memang sampai dengan ya minimal dalam Badaid aja kan bisa mungkin. Iya. Ustadz Maman juga dibilangin kayak ya mengharap banget sih dia kayaknya sih, karena kan untuk hadir ke sana bagaimana? Iya, 250 orang. Oh. Iya, sebenarnya Ustadz Maman bisa sendiri pasti. Dia kan emang udah di sana kan ya, Iya. Ya saya sih khawatir gitu, satu kalaupun masih keluar kota dalam waktu dekat, saya kayaknya masih dari pihak sekolah ya, soalnya ribet kesananya urusannya ribet tuh, tadi disuruh ini disuruh itu. Iya memang sih takutnya. Dan pasti harus vaksin. Iya itu dia. Mau malah vaksin. Jadi badan divaksin terus nih. Ustaz, kita buka kelas, nggak apa-apa ya, Ustaz? Ustaz Bayu. Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, bikhair. Sehat, semangat, mantap, dahsyat, luar biasa. Tidak bisa pun ini. Alhamdulillah. Lama-lama bisa juga ya. Jadi memang kita kan harus tetap semangat karena ustadz-ustadznya semangat banget gitu ya. Walaupun sesibuk-sibuknya beliau ini tetap meluangkan waktunya ya. Jadi kita yang tidak sesibuk mereka harus sebisa ya. Ada Ustadz Bayu tuh. Ya. Oke, Ustadz Bayu kemarin terakhir sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 145 ya. Betul ya, Bu Ika ya? Iya. Jadi dilanjutkan dan Ustadz Solihin kita akan mulai di ayat 64 sekarang. Baiklah, kita siapkan diri kita untuk menerima bimbingan dari Ustadz-Ustadz kita ini, dan mudah-mudahan kita semakin mahir insyaallah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi suara saya lancar apa tidak nih Pak? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ala amma ba'd. Bapak Ibu, sekarang kita di An-Nisa ayat 64. Ya. Mana? Buin, silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Dari mana? Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Wama dan tidaklah arsalna kami utus min dari rasulin rasul illa kecuali liyuta'a untuk ditaati dari taat biidznillah dengan izin Allah. Walau anahum walau dan jikalau atau sesungguhnya dan jikalau anahum bahwasanya mereka atau sesungguhnya mereka ketika zolamu mereka menzolimi anfusahum diri mereka sendiri ja'uka mereka datang kepadamu Muhammad fastaghfirullah dan mereka memohon ampunan Allah wastaghfarolahum wastaghfaro dan memohonkan ampun lahumu bagi mereka rasul-rasul lawajadu tentu mereka mendapati Allah tawwaba Maha penerima tobat, Rohimah, Maha penyayang. Dan kami tidaklah mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu Muhammad dan mereka memohon ampunan Allah dan Rasul memohonkan ampunan bagi mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Wama dan tidaklah arsalna kami utus mir rasulin seorang rasul pun illa liyuta'a kecuali agar ia ditaati biiznillah dengan seizin Allah. Maksudnya apa? Tidak ada satupun orang yang taat kepada Rasul kalau tidak karena izin Allah. Jadi orang itu bisa taat kepada Rasulullah, kepada utusan Allah karena Allah telah memberinya kesuksesan. Jadi mesti difaham kapan orang taat kepada Rasul itu berarti dia telah diberi kesuksesan oleh Allah. Atau diberi taufik. Taufik itu apa sih? Taufik itu Allah kasih keringanan, kasih kesuksesan buat dia untuk taat, itu namanya taufik. Beda dengan hidayatul irsyad. Jadi semua rasul diutus oleh Allah agar ditaati. Tapi tidak ada yang taat kepada Rasul kalau tidak karena izin Allah. Itu maksudnya.
Jadi karena kita ini insya Allah taat kepada Rasul, taatnya kita ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah memberikan taufik kepada kita. Menunjukkan Allah mencintai kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena taat kepada Rasul, itu membuktikan cinta kita kepada Allah. Dan itu adalah satu tanda bahwa Allah mencintai kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu wa may qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian cinta Allah ila aku ila Rasul yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Artinya kalau kita ikut Rasul, Allah cinta kita. Tanya Allah cinta kita kalau kita ikut Rasul. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, tanda Allah mengampuni dosa-dosa kita kalau kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ikutnya itu namanya taat. Kalau kita taat, itu namanya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud atau yang disebut dengan illa liyuta'a, kecuali ia ditaati. Ditaatinya itu biiznillah, dengan seizin Allah. Walau annahum, andaikan bahwasanya mereka ketika zalamu, mereka menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfarullah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara, dan meminta ampun, lahum, untuk mereka, ar-rasulu, Rasul memintakan ampun juga untuk mereka. Lawayadu, niscaya atau pastilah mereka dapati Allah Tawwaban, maha penerima tobat, Rahiman, maha penyayang. Jadi andaikan mereka, ini namanya apa nih? Namanya nih irsyad. Ya, namanya apa? Namanya irsyad. Namanya bimbingan. Jadi Allah membimbing, ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa. Apabila mereka salah, apabila mereka berbuat dosa, ya datanglah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya istighfar, ya mohon ampun kepada Allah, ya di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memohon kepada Rasul agar memohon ampun buat mereka. Nah, kalau mereka lakukan seperti itu, pastilah Allah menerima tobat mereka. Allah sayangi mereka. Itu yang Allah katakan, la wajadullah. Niscaya mereka menjumpai Allah Tawwaban, sebagai penerima tobat, Rahiman, maha penyayang. Ya. Ya, ini ada bahkan ya, bahkan ada riwayatnya. Riwayat ini ada beberapa kumpulan ulama, di antaranya Syekh Abu Nasr As-Sabbagh dalam kitabnya Asy-Syamil. Ya, dia menuturkan satu hikayat yang termasuk dari Al-Utbah. Dia mengatakan, kuntu jalisan 'inda qabrin Nabi. Saya pernah duduk di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabiyyun, lalu datanglah orang Badui. Lalu dia katakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ya, salam sejahtera semoga tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Jadi orang ini datang ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Sami'atullah yaqul, saya mendengar Allah mengatakan, Allah berfirman, walau annahum izlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullah tawwabar rahim.
Saya mendengar ada ayatnya ya Rasulullah. Rasulullah sudah dikubur, sudah wafat ya. Tapi dia kata Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman, andaikan mereka ya, ketika berbuat menzalimi dirinya sendiri, mereka datang kepadamu, lalu mereka istighfar, memohon ampun kepada Allah dan memohon kepadamu untuk memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah, pastilah mereka akan jumpai Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Ya Rasulullah, aku ini datang kepadamu ya, dalam rangka memohon ampun atas dosa-dosaku, ya, memohon syafaat denganmu kepada Tuhanku. Kemudian dia mengatakan, ya Raman dufinta bilqai a'zamah fataba min tibihinna al-a'wad akbar nafsil fida liqabrin anta sakin. Fihi al-afaf wal ya, satu puisi ya. Dia katakan, wahai sebaik-baik manusia yang dikubur. Ya. Bentar ya. Gimana ini? Suara ya, suara biati. Jadi, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Terdengar. Ya, ini saya pakai tethering ya. Jadi, orang Badui tadi datang ke kubur Nabi ya. Terus dia katakan, ya Rasulullah, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya mendengar Allah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Ya, artinya saya sudah terjemahkan beberapa kali ya. Ya, ini saya datang dalam rangka memohon ampun atas dosa-dosaku. Ya, dan aku memohon syafaat kepadamu. Ya, dan memohon syafaatmu, syafaatmu untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ya, agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Ya, itu tuh. Rasulnya sudah dikubur. Kemudian dia katakan, wahai sebaik-baik manusia yang dikubur. Ya, betapa agungnya engkau. Ya, betapa wanginya tanah yang bersentuhan dengan badanmu. Ya. Dia katakan, saya ini siap, bahasa kitanya, ya, saya sebagai hamba Allah sangat siap sekali, sangat rela sekali untuk menjadi tebusanmu. Ya, saya sangat menghormati sekali akan kuburan yang di mana kamu berada di dalamnya. Fihil afaf wa fihil jud wal karam. Ya. Apa maknanya? Di kubur itu ada afaf, ada jud, ada kebaikan, ada kemuliaan. Ya, maksudnya di dalam kubur itu ya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Badui tadi pulang. Faghalabatni aini, lalu aku tertidur. Kata siapa tuh? Kata Syekh Abu Nasr bin Sabbah. Setelah orang Badui tadi pulang, saya tertidur. Nah, lalu saya melihat dalam mimpi saya,
melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, ya Utbah. Ya. Jadi Syekh Abu Nasr bin Sabbah ya, berbicara dari Utbah. Ya Utbah, al-haqqu al-a'rabiyyu, fabashirhu anna Allah qad ghafara lahu. Ya. Hai Utbah, al-haqqu al-'arabiyyu. Ya, kebenaran itu bersama orang Badui tadi. Ya, maka beritakanlah kepada dia bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ya, dari hadis ini sejelas ya. Itulah fadilahnya kita ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita istighfar, mohon ampun untuk kita sendiri, nah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Baik. Sekarang kita di ayat 65. Maaf Ustaz, tapi ini bukan berarti berwasilah kepada Nabi Muhammad yang sudah tiada begitu? Iya, itu namanya wasilah itu. Oh ya, bisa ya Ustaz ya. Itu namanya wasilah. Datang ke kuburannya. Iya. Ya, wasilahnya sebenarnya dengan Al-Qur'an itu ya. Oh, iya. Al-Qur'annya mengatakan andaikan mereka berbuat zalim, mendalimi dirinya sendiri, berbuat dosa, lalu mereka datang kepadamu, Rasulnya sudah nggak ada kan, adanya di kuburan. Iya. Lalu mereka datang kepadamu, meminta ampun kepada Allah, ya, dan dan Rasul pun memintakan ampun untuk dia kepada Allah, maka pastilah Allah mengampuni dosa-dosa dia, Allah menyayangi dia. Nah, ini orang Badui datang ya, dia katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera kepada Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar. Ya Rasulullah sudah dikubur, saya dengar. Allah mengatakan demikian. Jadi saya datang agar Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya, itu bahasa dia ya, bahasa orang Badui. Terus dia mengatakan bahwa dia katakan saya ini datang kepadamu, Rasul sudah dikubur, dalam rangka meminta ampun atas dosa-dosaku kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosaku, dan memohon syafaat kepadamu, ya, memohon syafaat denganmu kepada Tuhan. Ya. Artinya memohon syafaat itu memohon pertolongan Rasul agar Rasul juga ikut memohonkan ampun. Ini di mana nih adanya nih? Ada di kitab Asy-Syamil. Ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr As-Sabbah. Itu ya. Jadi al-istishfa atau memohon syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sudah meninggal, itu ikhtilaf antara para ulama. Tapi Umar bin Khattab tidak lakukan itu. Ya. Umar bin Khattab itu beliau katakan, ya Allah, wahai Allah, kita waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kita mohon syafaat kepadanya agar kau turunkan hujan. Sekarang ia sudah tidak ada, maka saya minta syafaat kepada pamannya yang masih hidup agar ia memohonkan kepadamu agar engkau menurunkan hujan. Gitu ya kalau sahabat-sahabat. Tapi ini orang Badui dia dengan ijtihadnya seperti itu. Ya, kurang Ustaz. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana. Ya.
Jadi tindakannya atau amalannya ikhtilaf antar para ulama. Ikhtilafnya di mana? Ya ini orang Badui ini apakah dia mengerti agama apa tidak? Tapi Al-Utbah mimpi Rasul mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Pasti bahasanya panjang. Pasti bahasanya panjang. Bahasan tentang ini pasti panjang. Ya, kenapa? Karena orang tidak tahu, ya dimaafkan. Ya, orang dengan keyakinannya, dia meyakini Al-Quran, datang kepada Rasul, minta ampun kepada Allah, diampuni dosanya, ya pasti diampuni oleh Allah. Ya. Adapun dia minta syafaat kepada Rasul sudah wafat, itu satu kekeliruan itu sebenarnya. Ya, tapi ya ikhtilaf antar para ulama. Pak Ustadz nanya, apakah ayat ini ada fadilahnya dibacakan? Karena saya pakai buku panduan ya, ini dibaca di sholat tobat di rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya surat Al-Ahzab ayat 36 yang wa makana lil mu'minin wal mu'minatin itu. Nah, tapi nggak tahu, nggak ada hadisnya, cuman begitu aja itu di bukunya bilang begitu. Nggak tahu saya. Ya fadilahnya diamalkan. Fadilahnya diamalkan. Nggak ada harus dibaca di sholat apa gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, syukur Ustaz. Ini Ustadz, kaitannya surat ini kalau jarah ke Rasul itu termasuk ke Raudhah itu ya, ke Raudhah ke Madinah itu kan tempatnya di situ ya. Iya, jadi antara mimbar dan rumah Rasul itu ada Raudhah, ya kan? Jadi mana ya? Ini kan mimbar di sini posisinya. Ini rumah Rasul posisinya di sini. Ya, ini raudhahnya nih. Jadi kalau kita lewat sini, nanti kita di sini berhenti, ini kubur Rasul. Geser ke kanan lagi, ini kubur Abu Bakar. Geser kanan lagi, ini kubur Umar. Gitu ya. Jadi kita ziarah kemari. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika dan seterusnya ya. Ada panduannya. Ya, semoga Allah secepatnya memberikan kita kesempatan untuk haji dan umroh lagi. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Ustaz ya. Susah masuknya sekarang ke Raudhah itu susah ya, banyak berjajal-jajal. Ya, ada waktu-waktunya. Saya alhamdulillah nggak pernah susah masuk Raudhah, gampang banget. Selalu mudah masuk Raudhah. Baik, sekarang kita di ayat 65. Ini waktunya jalan terus cepat banget. Baik. Siapa nih? Ayat 65 nih. Pak Nizum. Ya, Zat. Ya, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Fala maka warabbika demi Tuhanmu la tidaklah yu'minu mereka beriman hatta sehingga yuhaqqimuka mereka menjadikan kamu hakim bima maka apa yang
sajara yang mereka perselisih maka apa yang sajara perselisihan bainahum di antara mereka. Tsumma kemudian tidaklah yajidu mereka mendapati pada anfusihim diri mereka sendiri harajan keberatan mimma dari apa yang qadaita kamu putuskan. Wa yusallimu mereka menerima taslima dengan penerimaan sepenuhnya. Maka demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Dan apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka mereka akan mendapati pada diri mereka sendiri, tidak mendapati di dalam diri mereka sendiri keberatan dari apa yang kamu putuskan. Dan mereka menerima dengan penerimaan sepenuhnya. Begitu, Ustaz. Ini tentang tentang ketaatan. Ketaatan kepada Rasul. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك. Itu laknya itu bukan artinya tidak ya. Artinya nih sungguh. Fala maka sungguh. Wa rabbika demi Tuhanmu. La yu'minuna mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim. Jadi hakkama itu menjadikan sebagai hakim. Ya, atau sehingga mereka mengambil hukum darimu. Tapi enggak, yuhakkimuka itu menghakimkan kamu. Menghakimkan kamu, menjadikan kamu sebagai hakim. Ya, fima syajara, fima pada apa yang sehubungan dengan apa yang syajara fima syajara sehubungan dengan apa yang bermasalah bainahum di antara mereka. Ya, sehubungan dengan apa yang mereka perselisihkan gitu ya. Tsumma la yajidu kemudian tidaklah mereka menjumpai fi anfusihim dalam hati mereka, dalam jiwa mereka harajan satu keberatan. Mimma qadaita dari apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu dan mereka menyerah. Ya, tasliman dengan sebenar-benarnya menyerah. Itu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada hadis mengatakan gini ya. Tidak beriman seorang la yu'minu walladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya la yu'minu ahadukum tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu sehingga hawa nafsunya tab'an lima jitu bihi ya mau mengikuti apa yang aku bawa, mau mengikuti syariat yang aku bawa. Ada lagi hadis mengatakan hatta yakuna hawahu tab'an lima syuri'a lahu. Ya. Sehingga hawa nafsunya mau mengikuti syariat
ya, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Ada beberapa hadis tentang ini ya. Ya, jadi ada perselisihan antara Zubair bin Awam dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi ada asbabun nuzul ya. Ya, ada perselisihan antara Zubair bin Abi Balta'ah. Zubair ini punya kebun ya. Punya kebun. Ini tanaman dia di sini. Terus di bawah dia punya Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Gitu ya. Terus air kan mengalir dari sini, Pak. Ya, air kan mengalir dari atas dulu kan. Ya. Nah, Zubair nggak mau kasih bocor kemari. Jadi dia mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul katakan, "Isqi ya Zubair." Ya, kamu bukan sawah ya, ladang kamu siramin dulu sini sampai selesai. Kamu tambak. Nanti kalau sudah penuh, kamu kasih bocoran kemari. Nah, Zubair melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kasih fatwa seperti ini. Zubair melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membela Hatib itu, Hatib bin Abi Balta'ah. Yang saya pahami dari teks itu ya, pada dia saja bela, bagaimana dengan ponakannya sendiri. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mukanya itu langsung merah gitu, karena melihat Zubair bin Awam itu nggak terima dengan keputusan Rasul. Sampai akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Isqi ya Zubair, kamu nggak rugi gitu, kamu nggak rugi. Ini sudah kena air kan, sudah terairi. Terus kalau sudah penuh, kasih bocoran kemari. Kasih sodetan, supaya ini juga hidup." Itu tuh ya. Di zaman Umar ada kasus juga yang sama. Lalu dia katakan, "Ya Umar, ini punya saya. Ini airnya lewat pekarangan saya. Jadi saya mesti tambak, nggak boleh lewat pekarangan saya." Harus. Mau lewat mana lagi kalau tidak lewat pekarangan kamu? Ya, kalaupun harus lewat perut kamu, harus dibocorin juga perut kamu. Sampai seperti itu Umar bin Khattab ya. Kenapa? Karena ini maslahat umum. Ya, masalah hidup. Ya, air itu harus bareng-bareng. Ya, jangan dideweki, jangan dimonopoli. Gitu ya. Luar biasa Islam. Nah, itu ya. Jadi kapan kita ridho ya dengan keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sekarang kan Rasul sudah tidak ada. Ya. Ada permasalahan apa? Ya, ada permasalahan apapun, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ya, kalau kalian berselisih faham dalam urusan apapun, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikan kepada Allah, ya dikembalikan kepada Al-Quran, kepada Rasulnya, kepada hadis. Gitu ya. Nah, paling penting itu
paling penting itu lafaz yang mengatakan tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Ya, hatinya terima, legowo istilah orang Indonesia. Ya, legowo dengan keputusan Quran, keputusan hadis. Begitu orang beriman tuh. Ya. Wa yusallimu taslima, ya udah nyerah. Al-Quran sudah katakan begitu, mau ngapain lagi? Ya, itulah yang disebut iman. Baik. Itu ayat. Jadi mesti legowo itu lahir batin ya. Dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Sekarang kita di ayat 66. Siapa nih? Siapa? Ya, Bu Nova. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddat walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa dan lau jikalau anna bahwasanya kami katabna kami perintahkan alaihim atas mereka agar bahwasanya atau agar uqtulu bunuhlah oleh kalian anfusakum diri kalian atau ukhruju keluarlah kalian min dari diyarikum kampung kalian ma tidaklah fa'aluhu mereka melakukannya illa kecuali qalilun sedikit minhum di antara mereka. Walau dan jikalau annahum bahwasanya mereka fa'alu mereka melakukan ma apa yang yu'aluna mereka dinasihati bihi dengannya. Lakana sungguh dia adalah khairan suatu kebaikan lahum bagi mereka. Wa dan asyadda lebih keras tasbitan untuk keteguhan. Dan jikalau bahwasanya kami perintahkan atas mereka agar bunuhlah diri kalian, bunuhlah oleh kalian diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian. Tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan kalaulah bahwasanya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, apa yang mereka dinasihati dengannya, sungguh dia adalah suatu kebaikan bagi mereka dan untuk keteguhan yang lebih keras, yang lebih kuat. Itu Ustaz. Allah. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju
أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Ya ini ya namanya apa nih? Namanya berangsur-angsur dalam urusan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mulai dari masalah hukum ya harus taat. Apa yang Allah dan Rasulnya putuskan kita harus pasrah, harus menyerah. Ya, harus terima dengan lapang dada, legowo. Nah, terus yang kedua ini berikutnya ini Allah menyadarkan kepada kita. Apa katanya? Walau anna, dan andaikan bahwa kami katabna, kami putuskan, kami wajibkan alaihim kepada mereka. Aniqtulu anfusakum, bahwa bunuhlah diri kalian sendiri. Andaikan Allah tetapkan agar mereka wajib membunuh dirinya sendiri. Awi khruju min diyarikum, atau keluarlah kalian dari rumah-rumah, dari desa-desa kalian. Allah katakan ma fa'aluhu, mereka tidak akan mengerjakannya. Illa qalilum minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Ini ya. Ya, ketika turun ayat ini, ayatnya mengatakan apa tadi? Ayatnya mengatakan andaikan kami perintah wajib kepada mereka agar membunuh diri mereka atau keluar dari rumah dan desa mereka, pastilah mereka tidak akan lakukan itu, kecuali sedikit saja. Jadi ada orang yang berdiri, ya. Begitu turun ayat ini, ada seorang sahabat berdiri. Lau umirna la fa'alna. Andaikan Allah perintahkan itu kepada kita, kita tidak segan-segan, kita akan lakukan. Walhamdulillahilladzi afana. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita. Artinya Allah itu tidak seperti itu. Perintah Allah itu semuanya ringan. Semuanya perintah Allah itu dalam koridor manusia mampu untuk melaksanakannya. Tapi kata sebagian sahabat Rasul, ya, kalau kita diperintah oleh Allah untuk penggal leher sendiri, kita akan lakukan itu. Ya, akan lakukan itu. Ya, alhamdulillah yang Allah karena Allah telah menyelamatkan iman kami. Nah, ini orang ngomong seperti ini nih, sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata-kata dia nih. Ya, beritanya sampai kepada Rasul. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min ummati larijalan. Sesungguhnya di antara umatku itu benar-benar ada orang-orang yang al-imanu athbat fi qulubihim, yang imannya itu lebih mantap, lebih kuat di hati mereka, ya, lebih kuat minal jibali ruasi, daripada gunung-gunung yang menancapkan akarnya di bumi. Jadi imannya ini lebih kuat daripada gunung nih orang ini. Mau disuruh oleh Allah, disuruh apa saja dia pasti laksanakan. Ya, ini sahabat-sahabat Rasul ini bukan ngomong asal ngomong, enggak. Memang mereka sungguh-sungguh ini. Oh, luar biasa ya. Ya, Ibnu Abi Hatim ya dengan sanadnya dari Hasan. Ya, ia mengatakan ketika turun ayat ini, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum, dan seterusnya ila akhir ayat. Qala unasun min ashabin Nabi, beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau fa'ala rabbuna la fa'alna." Andaikan Allah perintahkan kepada kita seperti yang Ia firmankan itu, pasti kita akan lakukan. Fabalaghan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kejadian ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Lil imani athbat fi qulubi ahlihi." Memang iman itu lebih kuat di hati orang-orang, di hati ahlinya, minal jibali ruasi, daripada gunung-gunung yang menancapkan akar-akarnya di bumi.
Allah, Allah, Allah. Ya, ada ya orang Yahudi mengatakan, wallah, laqad kataballahu alaina al-qatlu, qatla, faqatalna anfusana. Demi Allah, kata orang Yahudi ya, Allah pernah perintahkan kita, wajibkan kita untuk membunuh diri kita. Lalu kita lakukan itu. Lalu Thabit, dia katakan, wallah, lau kataballahu alaina adiqtulu anfusakum, laqatalna. Sama orang Islam juga, kalau memang Allah perintahkan kita untuk membunuh kita sendiri, kita akan lakukan juga itu. Ya, lalu turunlah ayat walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum dan seterusnya. Wah, luar biasa ya kalau kita dengarkan hadis-hadis seperti ini. Allah, Allah, Allah. Ya. Ini suara nih. Masuk. Ya. Baik ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Walau annahum dan andaikan mereka fa'alu melakukan atau melaksanakan ma yu'adzuna. Apa yang dinasehatkan, apa yang mereka dinasehatkan bihi dengannya. Lakana maka sungguh. Itu adalah khairan lebih baik lahum bagi mereka. Wa asyadda tathbita dan lebih kuat, lebih mantap kekuatan kekuatan apa ya ini ya, wa asyadda dan lebih kuat ya, tathbita ya. Suddi Imam As-Suddi mengatakan wa asyadda tathbita itu maksudnya asyaddat tasdiq. Jadi apa nih yang Allah inginkan dari walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi? Maksudnya walau annahum fa'alu ma yu'maruna bihi. Andaikan mereka orang-orang beriman ini benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan mereka meninggalkan apa yang Allah larang, lakana khairal lahu. Pasti itu lebih baik bagi mereka. Ya, lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada berbuat maksiat, ya, menyelisih perintah Allah, ya, memperbuat apa yang Allah larang, gitu ya. Lebih baik daripada itu. Wa asyadda tathbita dan itu lebih kuat dalam urusan iman. Asyadda tathbita wa asyadda tasdiq. Lebih kuat keimanannya, pembenarannya lebih kuat, menunjukkan iman yang kuat. Asyadda tathbita. Baik, itu sampai di ayat 66. Sekarang kita di ayat 67. 67 ini pendek aja ini. Bu siapa nih? Ya, Bu Ana. Ya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal la'atainahum min ladunna ajram azima. Wa iza la dan kalau demikian la ataina la di sini sungguh kami berikan kepada mereka berikan kepada mereka dari sisi kami ajram pahala yang besar azima. Syukran. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ya, kalau dia setiap dikasih nasihat oleh Allah dan Rasulnya dia langsung laksanakan,
Ya, pertama itu lebih baik bagi mereka. Allah kalau mengatakan lebih baik, menurut kita biasa saja. Tapi lebih baiknya Allah itu tidak terukur bagi manusia. Ya, kebaikan yang luar biasa. Ya. Dan itu lebih menunjukkan kuatnya iman seseorang. Ya, lebih kuat untuk iman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wa idzan, dan kalau begitu la atainahum min ladunna ajran azima. Kami, ini kan bentuk lampau kan, Bu? Ada na, ya kan? Ya, bukan artinya dan kalau begitu sungguh kami telah memberikan kepada mereka, bukan itu. Ini namanya litahqiq. Ya, kata kerja bentuk lampau yang dimaksudkan adalah pasti. Ya, untuk kepastian. Menunjukkan kepastian. Jadi wa idzan, dan kalau demikian la ataina. Ya, sungguh kami pasti berikan hum kepada mereka. Miladunna, dari sisi kami. Ajron azima, pahala yang besar. Ajron itu artinya bayaran yang besar. Apa bayaran yang besar? Adalah al-jannah. Asal kita taat kepada nasihat Allah dan Rasulnya, Allah katakan ajrun azim. Ya, surga. Tuh, yang ketiga tuh ya. Ya, ayat 64 Bu Fegi. Dikit aja itu, cuma 3 kata. Ya Ustadz, bentar Ustadz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 68. Ya. Wala hadainahum siratam mustaqim. Mustaqimah. Wala hadainahum siratam mustaqimah. Dan lahadainahum, kami beri mereka petunjuk, sirat jalan, mustaqim jalan yang lurus. Iya. Walahadainahum siratan mustaqima. Wa-nya kan dan, la ini sungguh nih. Na-nya kan kami. Oh iya. Dan ya, sungguh ya, hudaya. Ya, kami pasti. Mereka. Ya. Sungguh kami pasti. Walahadainahum. Ingat kan kalau Allah mengatakan dirinya kami apa berarti? Lit ta'zim. Ya, untuk mengagungkan dirinya. Mengagungkan. Kenapa Allah mengagungkan dirinya? Karena ini bukan urusan kecil, ini urusan besar. Mana urusan besar itu? Urusan taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya itu bukan urusan besar itu. Bukan urusan kecil itu. Itu urusan besar. Ya, maka perlu Allah mengatakan kami. Karena untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa ini adalah urusan yang besar. Ya, sangat agung sekali keadaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Imannya kuat, ya Allah kasih pahala besar, dan walahadainahum, dan sungguh kami pasti memberi hidayah kepada mereka siratan, pada jalan mustaqiman yang lurus. Ya. Jalan yang lurus nih jalan menuju surga. Wah, ini ayat nih nggak ada yang kecil nih, ayatnya semuanya agung semua. Ya, berbobot semua. Ini ayat 69. Waduh, ini ayat 69 nih siapa nih? Bu Lydia. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan man barang siapa yuti'illah taat kepada Allah wa rasula dan kepada Rasul, faulaika maka mereka ma'alladina bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyina yaitu para nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh, wahasuna dan wahasuna ulaika dan wahasuna dan beri kebaikan kepada mereka. Wahasuna dan telah baik, telah bagus, ulaika dan telah bagus mereka rafika. Ini terjemahannya gimana ya Pak Ustaz? Teman gitu ya. Sebagai teman. Jadi mereka itulah sebaik-baik teman. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Waman dan barang siapa yuti' taat Allah kepada Allah war Rasulah dan Rasul, faulaika maka mereka itu ma'alladzina bersama orang-orang yang an'amallahu Allah beri kenikmatan alaihim kepada mereka, minan nabiyyin yaitu namanya min lil bayan ya untuk menerangkan, yaitu an-nabiyyin para nabi, was-siddiqin dan orang-orang yang imannya kuat, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin dan orang-orang yang saleh. Jadi siapa ingin dikumpulkan bersama para nabi, maka kuncinya adalah taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini taat nih. Jadi urusan besar, urusan taat kepada Allah dan Rasulnya itu bukan urusan ecek-ecek. Urusan yang sangat mulia sekali, agung. Ya, taat kita kepada Allah dan Rasulnya, besok kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan. Siapa itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Wahasuna dan alangkah baiknya. Wahasuna dan baguslah. Ulaika mereka itu rafiqan sebagai rafiq, sebagai tetangga. Ya. Dan mereka itu adalah sebaik-baik tetangga. Atau itu adalah sebaik-baik pertetanggaan atau perkawanan. Ya, ini ya ayat ini pernah satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, itu siratul mustaqim itu apa itu? Jalan yang lurus itu apa? Apa jawabnya? Ini jawabnya nih ayat 69 surah An-Nisa. Ya, jalan yang lurus itu adalah wa may yuti'illaha war rasula
ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, atau ditanya ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang Allah beri kenikmatan? Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah beri kenikmatan. Siapa itu orang-orang yang Allah beri kenikmatan? Ya, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, akhirnya apa? Yang dibaca oleh Rasul itu ayat 69 ini. Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama para nabi. Dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan hidayah lah itu. Kenikmatan hidayah. Ya, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para nabi, ya membawa hidayah kan. Ya, membawa wahyu. Ya, wahyu ini kenikmatan yang tak ternilai. Ya, wahyu ini isinya apa? Isinya hidayah. Siddiq ini orang-orang yang imannya kuat. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan wahyu. Yang isinya hidayah. Asyuhada, kenapa mereka mati syahid? Karena mereka yakin akan hidayah Allah. Ya. Jadi kalau mereka disuruh perang, siap aja. Ya, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Kenapa disebut orang yang saleh? Karena taat kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti besok kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Nah, itulah sebaik-baik pertetanggaan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi urusan besar taat kepada Allah dan Rasulnya itu ya. Baik, ini satu ayat. Pak Ustadz nanya sedikit, Pak Ustadz. Iya, boleh, silakan. 67 yang 67 dengan 67 dengan 68 itu tidak ada apa namanya? Itu berkorelasi nggak, Pak Ustadz? Maksudnya begini. Dalam pemahaman kita dihadaina dulu, dikasih jalan yang apa namanya, yang lurus dulu, baru kalau udah benar jalannya baru ajran azimah. Apakah begitu? Kalau misalnya di sini kan kalau mereka disuruh membunuh, kemudian mereka bunuh, itu kan dapat hadaina dulu, itu udah dapat hadaina kemudian ajran. Tapi ini kan ditulisnya duluan ajrannya daripada mustaqimahnya ya. Baik. Jadi begini ya. Pertama Allah mengatakan, saya bikin ini sebuah apa namanya ya, terjemahan bebas. Manusia, kata Allah ya, kalian tuh diperintah ya memperoleh beban-beban syariah, nggak ada yang berat. Nggak ada tuh perintah agar kalian membunuh diri sendiri, nggak ada. Dan andaikan Allah kasih perintah yang seperti itu, ya nggak bakal dijalankan, ya, kecuali sedikit saja yang melaksanakannya. Ya, tuh. Ya, kalian tuh mesti lihat, ya, mesti bersyukur. Perintah-perintah Allah itu tidak ada yang berat. Ya, semuanya dalam koridor manusia mampu untuk memikul beban itu. Gitu ya. Terus turun lagi Allah. Manusia, kalau kalian itu ya mau melaksanakan nasihat-nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulnya, dan itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang buruk, semuanya baik, semuanya bagus. Semuanya disuka. Nah, kalau kalian mau melaksanakannya, ya, pasti itu sangat baik sekali. Ya, kalau mau melaksanakan nasihat dari Allah dan Rasulnya, itu baik untuk kalian, ya, dan itu menunjukkan iman kalian kuat. Nah, kalau kalian seperti itu, kalian mau melaksanakan nasihat-nasihat Allah, pertama baik untuk kalian, iman kalian kuat, ya. Yang ketiga, kami pasti, kata Allah, kami pasti akan berikan surga buat kalian. Pahala yang besar, pahala yang azim, itu surga itu. Kalau ajrun azim itu surga.
Ya. Ini untuk nanti di akhirat. Ya. Dan pasti kami akan tunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Ya, itu dari mana tuh? Dimulainya dari walau annahum ini. Kalau mereka mau melaksanakan nasihat, pertama itu lebih baik bagi mereka. Yang kedua, itu menunjukkan iman yang kuat. Yang ketiga, Allah kasih surga. Yang keempat, Allah kasih jalan yang lurus, hidayah. Ya. Kenapa ini di akhir? Ya, hikmahnya karena mereka masih hidup kan? Ini yang paling dibutuhkan. Ya. Ini urusan imannya. Ya, Ustaz. Ya. Filosofi tinggi ini kalimat ayatnya Pak Ustaz, nggak gampang cernanya ya. Jadi sudah dijanjikan oleh Allah akan dapat surga. Nanti di dunia dikasih jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu jalan kesuksesan. Syukuran Pak Ustadz, Masya Allah. Bahasa Al-Quran ya Pak Ustadz. Wah, ini bahasanya nggak ada yang ringan ini. Bahasanya berbobot semua ini. Iya, betul Pak Ustadz. Terasa sekali, terasa blek gitu. Takjub. Ya. Dan itu sederhana sekali, sederhana. Sederhananya di mana? Bapak Ibu pada pengen jadi tetangganya Nabi? Pengen jadi tetangganya Nabi, pengen jadi tetangganya orang-orang yang imannya kuat kayak sahabat-sahabat, tetangganya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Itu pertetanggaan yang paling bagus. Ya. Mau? Kalau mau, gampang. Taat Allah dan Rasulnya aja. Sekali. Ya, taati Allah, taati Rasul, dapat kita jadi tetangganya Nabi Muhammad. Taat. Gampang sekali, simple banget. Ya, tinggal kuatkan hati kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Jangan banyak diskusi. Ini Allah katakan ini, Rasul katakan ini, kita mau lakukan, kita mau taat. Jadi tetangganya para nabi nanti besok. Amin ya Rabbal alamin. Ayatnya hebat-hebat semua. Masya Allah Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Orang Islam mau melaksanakan ini majaya. Ya. Menafsirkan per ayat ini, Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Kalau enggak kan kita borong aja itu semua. Maksudnya tuh lewat. Lewat aja karena kan iya betul Pak Ustadz, Masya Allah kalau per ayat ya dibahas itu benar-benar tadabbur kayak gitu, Masya Allah. Nemu gitu intisari. Wah luar biasa. Presiden ya ikut ngaji di MK insya Allah dia. Masya Allah. Amin, mudah-mudahan Ustadz nanti ada presiden yang begitu. Aduh ya Allah kita nih. Nggak ngerti kita itu Pak Ustadz. Kalau kita baca begitu aja kan, aduh serem ya kan, itu kan seandainya disuruh bunuh diri juga ini. Padahal bukan begitu, justru ya itu susah diungkap ya filosofinya. Ya Allah sedang apa namanya namanya imtinan. Mengajari kita untuk apa ya, tahu diri banget. Itu Allah mengungkit kenikmatan. Iya. Kalian sudah dikasih kenikmatan. Apa tuh kenikmatannya? Semua perintah Allah itu untuk kebaikan kalian. Dan tidak ada yang berat. Toh kalau perintahnya itu berat, seperti Allah perintahkan, Allah wajibkan kalian bunuh diri, kan nggak ada yang melaksanakan kan? Kecuali sedikit saja. Kan perintah Allah nggak ada yang berat. Nah, perintah Allah, perintah Rasulnya itu isinya nasihat. Semuanya baik. Loh, kalau kalian lakukan itu lebih baik. Iman kalian bagus. Oke, Nah ya. Kenapa pun ini? Saya kira itu ya. Jazakallah khair Pak Ustadz. Jadi kita sampai ayat berapa tadi? Ayat 69 ya. 69 Pak Ustadz. Ayat 69. Sampai di sini cukup pun ini.